Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang yang namanya variabel acak pada materi bab statistik inference. Oke, variabel acak atau yang biasa disebut dengan random variables itu adalah fungsi yang dihubungkan dengan suatu percobaan yang nilai-nilainya adalah bilangan nyata dan kemunculan nilai-nilai tersebut bergantung pada peluang. Variabel acak biasanya dinotasikan dengan huruf besar bercetak tebal seperti X, Y, Z, dan sebagainya tergantung dari soalnya. Variabel acak atau peubah acak atau yang disebut juga random tadi itu dibagi menjadi dua. Ada variabel acak diskrit, ada juga disebut variabel acak kontinu. Kita bahas perbedaan dari antara variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Untuk variabel acak diskrit, ruang sampel pecahannya memiliki titik sampel yang berhingga atau terhitung, jadi bisa dihitung. Sedangkan untuk kontinu, ruang sampelnya tidak berhingga atau tak terhitung. Dan untuk perbedaan yang kedua, variabel acak diskrit nilai-nilainya dapat dihitung, sedangkan kontinu tidak dapat dihitung. Perbedaan yang ketiga, variabel acak diskrit itu diperoleh dari hasil menghitung atau membilang, sedangkan variabel acak kontinu diperoleh dari hasil mengukur. Perbedaan yang keempat, variabel acak diskrit hasilnya berupa bilangan bulat, dia tidak berbentuk pecahan atau tidak berbentuk desimal. Sedangkan untuk variabel acak kontinu hasilnya berupa bilangan real, dia bisa berbentuk bentuk pecahan atau desimal. Dan perbedaan yang kelima, variabel acak diskrit mempunyai nilai, bisa kita misalkan X1, X2, dan X3. Untuk variabel acak kontinu, sebagai contoh, hasil dari variabelnya adalah 0 kurang dari X kurang dari 1 atau min tak hingga kurang dari X kurang dari tak hingga. Jadi dia angkanya tidak pasti. Dan kalau digambarkan dalam bentuk garis bilangan, variabel acak diskrit di sini akan berupa titik-titik terpisah, jadi terlihat titik-titiknya. Sedangkan untuk variabel acak kontinu, ketika digambarkan dengan sebuah garis bilangan, dia akan berupa deretan titik-titik yang terhubung. Jadi titik-titiknya itu sebenarnya melempet. Jadi secara kasat mata seperti terlihat berbentuk garis. Nah, untuk contoh variabel acak diskrit di sini banyak ya. Salah satunya atau contohnya bisa pencacahan jumlah kelahiran, pencacahan jumlah produk yang cacat, ada jumlah kecelakaan di suatu kota per minggu. Karena yang namanya kecelakaan kan nggak mungkin kan dia dalam bentuk pecahan, misalkan kecelakaannya setengah mobil, itu nggak mungkin. Makanya dia masuknya dalam bentuk variabel acak diskrit. Lalu ada pencacahan jumlah penduduk, dan juga banyak rumah di kampung Anda yang memiliki label pintu, contohnya. Itu ada banyak TV yang dijual setiap tahun di sebuah elektronik, banyak bohlam cacat yang ditentukan di sebuah gedung pabrik bohlam, bilangan cacak kurang dari 20. Nah, bilangan cacak kurang dari 20 kan bisa kita sebutkan, yang penting dari 0 kurang dari 20 berarti batasnya sampai 0 ya, karena dia bilangan cacak. Itu jumlah anak dalam satu keluarga. Terus ada lagi banyak permunculan sisi muka, atau biasanya kita pakai dengan gambar ya dalam pelemparan sebuah koin. Bilangan asli antara 10 dan 15. Nah, ini bisa kita sebutkan kan angkanya pasti atau real. Muncul mata dadu genap dalam pelemparan sebuah dadu. Jadi kalau disimpulkan dari beberapa contoh di sini, kesimpulannya itu untuk variabel acak diskrit dia hasilnya berupa angka yang pasti. Gitu. Oke, selanjutnya contoh untuk variabel acak kontinu. Yang pertama ada pengukuran suhu. Kenapa pengukuran suhu termasuk variabel acak kontinu? Karena suhu itu kan bisa pakai ada desimal kan. Misalkan kalau zaman pandemi gini ya, kita kalau ngukur suhu bisa contoh 36,3 derajat gitu kan. Nah, itu makanya ada koma-komaannya bisa. Dan yang kedua, pengukuran tinggi badan. Tinggi pun pria bisa antara 50 sampai 250. Itu bisa kalau misalkan angkanya nggak pasti juga kan, kalau kamu ngukur tinggi gitu kan pasti suka ada desimalnya. Yang ketiga, pengukuran jarak. Juga pengukuran kecepatan, pengukuran berat badan.
Volume susu yang dihasilkan seekor sapi dalam sebulan. Bilangan bulat kurang dari 5. Usia penduduk suatu daerah, panjang beberapa helai kain, bilangan bulat lebih dari 6, berat badan sekelompok siswa, panjang beberapa batang kayu. Nah, ini untuk contoh variabel acak diskrit kalau dibentuk tabel ya. Di sini ada contoh data dari jumlah kelahiran di 7 RW di suatu kelurahan. RW 1 kelahirannya 2, RW 2 ada 2 kelahiran, RT 3 ada 3 yang melahirkan, misalkan 4 ada 1, RT 5 ada 1, RT 6 ada 2, RT 7 ada 1. Nah, kalau diubah ke dalam bentuk tabel yang di sebelah kanan, jumlah kelahiran 1 ternyata di sini ada 2, yaitu RT 4. Jumlah kelahiran di sini jumlah kelahiran 1 ada 3 ya, di sini bukan 1, salah. Ada di RT 4, 5, dan 7. Dan jumlah kelahiran 2 ada di RT 1 dan 2, 1, 2, dan 6. Maka di sini ada 3. Lalu jumlah kelahiran di RT 3 hanya 1. Jumlah kelahiran 3 itu ada di RT 3 hanya 1. Maka totalnya adalah 7. Ada contoh lagi nih, ilustrasi dari variabel acak diskrit. Contohnya keluarga Abdullah. Itu keluarga Abdullah berencanakan dia mau punya 3 anak. Dan dia juga berapa sih kira-kira akan mendapatkan sebuah anak laki-laki. Maka kalau kita misalkan P untuk perempuan dan L untuk laki-laki, peluangnya kan ruang sampelnya ada P, P, P. Jadi dari P3 ini perempuan semua ketiganya, maka peluang dari anak laki-lakinya 0. Untuk yang kedua LPP atau PLP atau PPL, berarti peluang laki-lakinya 1. Yang ketiga LLP atau LPL atau PLL, peluang laki-lakinya 2. Atau ketiga-tiganya ternyata anak laki-laki, LLL, maka peluang laki-lakinya ada 3. Nah, ada lagi, yaitu masalah kelereng dalam kantong. Dalam sebuah kantong berisi 10 kelereng yang terdiri dari 4 kelereng merah dan 6 kelereng biru. Dari kelereng tersebut diambil 2 kelereng berturut-turut. Hal ini berarti hasil yang mungkin untuk X sebagai variabel acak X yang menyatakan banyak kelereng merah yang diambil akan menghasilkan, tadi misalkan biru, B, merah, M. Yang ditanyakan adalah yang merahnya. Berarti kalau BB untuk nilai merahnya berarti peluangnya 0. Atau BMMB merahnya 1. MM berarti peluang merahnya ada 2. Nah, selanjutnya adalah contoh variabel acak kontinu. Kalau dibuat tabel seperti ini, tinggi badan dia pakai desimal ternyata kan. Nah, kalau dibuat ke bentuk tabel yang frekuensi yang seperti biasa kalian pelajari statistik dasar atau statistik yang biasa di matematika wajib, ini kalau disarakan makanya 153 sampai 156, yaitu berarti ada 2 orang. Siapa aja di sini kan kelihatan ada Ani dan juga ada Mina. Nah, untuk 157 sampai 160 ada Desi, dan juga Resti. Untuk 161 sampai 164 ada Susi. Untuk 165 sampai 168 hanya ada Berliana, berarti 1. Dan 169 sampai 170 hanya ada Anita, 1. Maka total jumlahnya adalah 7. Catatan untuk distribusinya tidak dapat disajikan dalam bentuk tabel, dinyatakan dalam bentuk kurva. Nah, itu nanti akan kita bahas selanjutnya di materi listrik ruang kontinu ya. Jadi, jangan selalu pantau terus channel saya. Oke, ada lagi nih untuk ilustrasi dari variabel acak kontinu. Yaitu contohnya adalah masalah kendaraan yang melintas di jalan tol Cikampek. Jika kita mengamati jumlah kendaraan yang melintas di jalan tol, dengan X menyatakan variabel acak yang menyatakan jumlah kendaraan yang melintas, maka X-nya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya tanpa batas. Karena yang namanya jalan tol kan banyak banget kendaraan yang melewati atau yang melintas kan. Jadi pasti terhitungnya akan banyak atau biasanya dilambangkan dengan tak hingga. Seperti itu. Oke, contoh ada soal
Perhatikan setiap pernyataan berikut. Untuk menguji hasil produksi bohlam per hari, setiap bohlam yang baru diproduksi dinyalakan dan dihitung banyak bohlam yang mati. Kedua, pada pernyataan kedua, untuk menentukan titik leleh suatu zat, setiap zat dipanaskan dalam wadah dan dipasangi termometer Celcius. Untuk setiap pernyataan tersebut, lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, identifikasi variabel acaknya. Yang kedua, tentukan nilai yang mungkin. Yang ketiga, tentukan apakah variabel tersebut termasuk variabel acak diskrit atau kontinu. Oke, satu persatu ya. Untuk bohlam, yang soal bohlam tadi di situ dia yang pertanyaan pertama ternyata adalah tentang banyak bohlam mati dalam produksi per hari. Nah, nilai yang mungkinnya jawaban yang kedua 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Minimumnya 0, sedangkan nilai maksimumnya adalah banyaknya bohlam yang dia produksi dalam satu hari. Ya, tergantung pabriknya ya. Kalau di pabriknya ternyata sehari cuma memproduksi 500, berarti maksimumnya 500 gitu. Nah, yang ketiga, berarti kalau bisa dihitung seperti ini, maka kesimpulannya dia termasuk variabel acak diskrit. Nah, lagi yang B tentang tadi suatu zat yang ditanyakan adalah titik leleh zatnya. Nah, yang kedua, nilai yang mungkinnya kalau namanya titik leleh bisa 0 sampai 100 derajat Celcius. Kita belum pasti. Kenapa belum pasti? Karena kita belum tahu zat apa yang mau dilelehin. Gitu. Makanya karena tadi kalau diskrit itu adalah suatu hal yang pasti, sedangkan kontinu belum pastinya karena dia zatnya belum diketahui zat apa. Kecuali kalau zatnya sudah diketahui, baru dia bisa termasuk ke diskrit. Maka kesimpulannya pernyataan yang B itu adalah variabel acak kontinu. Oke, sekian materi yang tentang variabel acak yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan juga bunyikan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum.